Makin sesumbar, China tekan klaim maritim Indonesia di Laut China Selatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami harap agar penonton untuk dapat menyimak beritanya sampai habis, agar tidak gagal pemahaman isi beritanya. Cina baru-baru ini meningkatkan permainannya melawan Indonesia di Laut Cina Selatan. Dia mengajukan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pengeboran eksplorasi lepas pantai untuk gas alam di perairan yang dikenal sebagai Blok Tuna, dengan alasan bahwa kegiatan ini merupakan pelanggaran wilayah China. Pengeboran yang disetujui oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan baik di Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, tetapi dalam apa yang diklaim China di bawah apa yang disebut 9 garis putus-putus. Ketidaksepakatan dan waktu ini hanya dapat dipahami dengan baik dalam konteks tempat Indonesia dalam persaingan Tiongkok AS di kawasan. Pada Maret tahun lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan di Tokyo setelah bertemu dengan mitranya dari Jepang bahwa Indonesia dan Jepang juga menentang setiap langkah China untuk mengubah status quo di Laut China Selatan dan Timur. Mereka menanggapi keputusan China untuk melanjutkan serangkaian latihan militer selama sebulan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Pada bulan Juni, Indonesia mulai menggali Blok Tuna ketika menerima surat protes dari China. Mengabaikan diplomasi, megafon, Jakarta menggunakan saluran diplomatik rahasia, dan mengirimkan protes balasan ke Beijing atas klaimnya. Pada bulan Juli, Indonesia berpartisipasi sebagai pengamat dalam latihan militer 2 tahunan AS Australia, Talisman Sabre, dan pada bulan Agustus, militer Indonesia juga melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Garuda Shield, terbesar yang pernah ada, dengan 3.000 tentara di Sumatera Selatan. Peringatan terbaru China untuk Indonesia tidak akan diabaikan di Jakarta, tapi itu juga tidak membuat Amerika Serikat lebih manis dari Indonesia. Tindakan terakhir tampaknya mendorong China lebih jauh, mengirimkan surat protes lain meskipun latihan semacam itu telah menjadi acara tahunan sejak 2009. Seolah-olah untuk menggarisbawahi ketidaksenangannya, di akhir bulan Beijing mengizinkan kapal penelitian China seberat 6.500 ton, Hayang Daisy 10 untuk menyeberang ke perairan Indonesia, di mana ia tetap sampai akhir Oktober. Banyak dari ini hilang di tengah fokus intens yang mengikuti pengumuman AUKUS pada bulan September, di mana Inggris dan Amerika Serikat mengumumkan dukungan untuk Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, memicu kemarahan di China. Baru pada awal Desember, outlet berita utama di Indonesia melaporkan klaim China atas Laut Natuna Utara, bahwa Indonesia sekarang menyebut bagiannya dari Laut China Selatan sebagai miliknya.